Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat sebuah batas daerah aliran sungai beserta beberapa komponen penting yang akan digunakan untuk sebagai analisis hidrologi. Nah, jadi untuk kebutuhan informasi yang kita butuhkan, pertama-tama kita membutuhkan namanya adalah DEMNAS atau Digital Elevation Model apapun yang merepresentasikan sebuah ketinggian dalam sebuah lingkup tertentu. Dan berikutnya adalah batas sungai atau garis-garis sungai. Nah, ini disebut juga sebagai titik atau garis tengah dari sebuah aliran sungai. Jadi ini merepresentasikan bentuk aliran sebuah sungai. Nah, data ini dari Demnas saya dapatkan dari Demnas untuk demnya, lalu untuk sungai LN ini saya dapat dari RBI atau Rupa Bumi Indonesia. Nah, pertama yang kita lakukan adalah memotong batas daerah kajian kita menjadi sesuai dengan apa yang ingin kita kaji. Nah, sekarang saya mau fokus ke daerah sini. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus memotong dulu data-data yang kita punya, baik sungai maupun data Demnas ini. Caranya adalah kita buat katalog, kita buka katalog, lalu kita bikin sebuah folder, klik kanan, new folder. Kita namakan misalkan bikin das, lalu kita bikin lagi new shapefile, bentuknya adalah polygon. Kita namakan batas, lalu untuk spatial reference-nya kita pilih yang WGS 84. Caranya di geographic world WGS 84. Lalu kita oke kan. Nah, berikutnya kita klik kanan. Sorry, saya close dulu. Kita klik kanan di bagian batas ini, lalu edit features, start editing. Lalu kita klik yang di sini, create features. Kalau misalkan ini nggak ada, Anda bisa klik bebas di bagian yang kosong, lalu Anda masukin editor ini. Lalu kita klik ini, create features, batas. Nah, saya mau motong bagian sungai yang sebelah sini. Jadi, kita potong sampai ke hulunya. Hulu itu adalah titik yang paling ujungnya. Berarti, dari misalkan saya mau titik dari titik sini sampai ke ujung sini, saya potong. Jadi begini. Nah, begini. Anda bisa memilih baik bentuknya polygon, rectangle, circle, ellipse, atau yang lainnya. Nah, kalau sudah, kita editor, stop editing. Kita editor, maaf, bentar, editor, stop editing. Kita save. Nah, berikutnya, yang kita mau potong pertama adalah sungainya. Caranya adalah kita pakai tombol search aja biar cepat. Di sini, search atau Ctrl F. Kita cari namanya clip. Kita klik yang analysis nih. Kita tunggu. Nah, untuk input features-nya adalah file sungainya. Untuk clip features-nya adalah batas yang kita buat. Lalu kita cek dulu apa ini. Oke, nggak apa-apa, kita okekan saja. Nah, dia sudah. Kita remove aja yang belum dipotong. Berikutnya yang mau kita potong adalah dem-nya. Nah, kalau untuk motong dem, kita pakai namanya extract by mask. Nah, extract by mask, kita klik sebentar. Inputnya adalah demnasnya, lalu input raster or feature mask data adalah batasnya. Kita okekan. Nah, kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah dem yang sudah kita potong. Dan ini adalah sungai yang sudah kita potong. Nah, berikutnya adalah, saya ganti warnanya dulu ya, biar lebih kelihatan. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke tahapan untuk pembuatan das. Yang pertama adalah kita harus melakukan namanya fill. Fill itu adalah untuk memperbaiki, misalkan ada sebuah elevasi yang lebih rendah di titik-titik tertentu di dalam dam kita, yang dimana dia bukan outlet, untuk mencegah error dalam hal-hal berikutnya. Jadi pertama kita fill dulu, nih fill spatial analysis. Inputnya adalah eh, yang sudah kita potong tadi, lalu kita okekan saja. Nah, dia sudah ke fill, kita remove aja yang nggak kepake. Nah, habis itu
kita pilih namanya adalah hmm, flow direction. Nah, flow direction itu adalah untuk menentukan. Jadi kalau Anda lihat, ini bentuknya adalah raster. Dan raster ini itu adalah punya satu kotak. Nih, Anda lihat ya, bentuknya kotak-kotak. Nah, flow direction ini berfungsi untuk menentukan sebuah aliran akan mengalir kemana. Jadi dia akan menentukan arah aliran per pikselnya. Jadi kita masukin hasil fill tadi, lalu kita okekan. Nah, dia sudah menunjukkan namanya flow directionnya. Setelah flow direction, kita harus membuat namanya adalah flow accumulation atau akumulasi aliran. Jadi akumulasi aliran ini akan menunjukkan dari piksel-piksel tadi dia akan berkumpul menjadi satu membentuk sebuah aliran terakumulasi. Nah, namanya adalah flow accumulation. Nah, kita masukin flow accumulationnya. Yang kita masukin adalah flow directionnya. Kita masukin flow direction, lalu kita okekan saja. Nah, dia akan muncul sebuah garis seperti ini. Nah, garis ini menunjukkan akumulasi aliran atau sungainya. Jadi kalau misalkan kita kurang jelas, bisa kita properties, bisa kita ganti ya. Maksudnya dalam artian warnanya atau ketelitiannya. Misalkan di simbologi, misalkan ininya kita ganti warna gitu ya. Misalkan jadi seperti ini. Nah, ini kan bisa lebih kelihatan ya. Ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya merah, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, kita coba bandingkan dengan data sungai kita tadi. Set. Nah, kurang lebih dia punya bentukan yang mirip ya. Nih, dia punya bentukan yang mirip. Ini saya matikan lagi. Nah, berikutnya, komponen penting dari sebuah daerah aliran sungai adalah kita menentukan titik outletnya. Nah, caranya adalah kita harus membentuk sebuah shapefile baru. Jadi kita buka lagi katalog kita yang tadi, lalu kita tadi bikin dash, kita bikin file baru. Namanya adalah outlet. Bentuknya adalah point dan spatial reference-nya yang WGS84. Tadi caranya di geographic, di world, WGS84. Anda bisa klik kanan dan add to favorite supaya dia muncul di bagian atas ini. Kita oke kan? Kita oke kan? Nah, berikutnya adalah kita perlu menentukan titik outlet. Titik outlet adalah titik yang paling hilir dari sebuah daerah aliran sungai. Jadi definisinya adalah misalkan ini adalah sungainya tadi. Jadi semua aliran yang ada akan menuju ke titik tersebut dari hulu sampai ke hilir. Nah, sekarang kita tentukan dulu outletnya. Nah, caranya adalah ini kita matikan lagi sungainya. Kita zoom ke titik outletnya. Misalkan saya mau outlet yang bagian sini. Nah, kita perlu menentukan outletnya. Caranya lagi kita klik kanan di edit feature, start editing, lalu kita edit features ini, create features, nah outlet muncul. Nah, kita harus menaruh poin ini di titik yang paling bawahnya, titik paling hilirnya, misalkan sebelah sini. Nah, kalau sudah kita oke kan, stop editing. Dia akan save. Kalau sudah, kita masuk ke tahap yang utamanya, yaitu adalah membentuk sebuah daerah aliran sungai atau batas daerah aliran sungainya. Caranya adalah kita search lagi atau Ctrl F atau klik yang di bagian sini. Kita aja namanya adalah watershed. Nah ini watershed. Nah yang kita masukin adalah floader. Berikutnya input raster or feature point data adalah titik outlet kita tadi. Nah kalau sudah kita oke kan. Nah dia akan running menghasilkan watershed seperti ini. Nah jadilah watershed kita. Tapi ini masih dalam bentuk raster. Nah untuk melakukan analisis berikutnya, raster ini harus diubah dulu menjadi sebuah poligon dengan nama raster to polygon. Nah ini, raster to polygon kita klik. Berikutnya input rasternya kita masukin watershed ini, lalu kita oke kan. Nah, dia sudah menjadi sebuah poligon. Nah, berikutnya
Eh, untuk mencari luasnya, misalkan Anda membutuhkan berapa sih luas daerah aliran sungai kita, caranya adalah kita klik kanan, kita akun atribut table, nanti akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita add field, nih kita klik yang ini, add field. Kita misalkan namanya luas, type-nya adalah double, kita oke kan. Lalu kita klik kanan di bagian sini, kita calculate geometri, kita pilih propertinya adalah area, kita oke kan. Ups, apa ini? Oh, nah, raster ini belum bisa kita hitung karena dia masih dalam sebuah geografik. Harusnya kita proyeksikan dulu. Berarti caranya adalah tinggal kita project, nih project data management, kita pilih eh, yang file kita tadi adalah sebentar. Ini raster T watershed 1. Kita output coordinate sistemnya adalah kita pilih yang WGS 48S untuk daerah Jawa Barat. Nanti Anda bisa mencari di Google untuk batasan UTM untuk zona Indonesia. Anda bisa pilih nanti. Kita oke kan, lalu kita oke kan. Nah, kalau sudah, ini kita remove aja yang nggak kepake. Nah, baru sudah bisa kita hitung luasnya. Tinggal kita luas ini, kita klik kanan, kita calculate geometri, kita pilih area, luasnya misalkan dalam berapa hektar. 563 hektar. Nah, sekarang kita sudah mempunyai namanya adalah das kita. Berikutnya yang mau kita lakukan adalah das ini tuh harus dibagi menjadi beberapa subdas. Subdas adalah sebuah komponen lebih kecil daripada das, di mana prosesnya mirip dengan membuat sebuah daerah aliran sungai, tapi dia hanya berfokus kepada percabangan-percabangan. Misalkan seperti ini. Tadi kita lihat ya, kita balik lagi, kita matikan dulu semuanya. Kita balik lagi ke flow accumulation. Nah, misalkan percabangannya saya lihat di bagian sini. Nah, ini mau saya jadikan sebuah daerah aliran sungai sendiri. Berarti caranya adalah kita bikin lagi, misalkan ya, eh, kita buka katalog ini, lalu dibikin das ini, kita bikin poin baru, shapefile, misalkan kita namakan eh, sub das 1 gitu. Point, lalu namanya ini, kita oke kan? Kita oke kan? Nah, kita edit lagi, start editing, terus kita klik yang ini, create features, kita close dulu biar nggak mengganggu subdas satunya. Nah, kita pilih yang di sini. Ini kan dia mendekati ini ya, titik yang asli yang di save filenya. Kita klik di sini, lalu kita bikin lagi dengan menggunakan watershed. Kita stop editing dulu, kita save. Lalu berikutnya adalah eh, kita cari tools watershed di search. Namanya adalah watershed. Nah ini, watershed spatial analysis, input flow direction, lalu input rasternya adalah tadi subdas 1. Lalu kita oke kan. Nah, Anda bisa lihat ya, ini adalah subdas satunya. Di mana kalau kita lihat di dalam watershed kita, yang tadi sudah kita kerjakan, dia akan memenuhi bagian sini. Artinya subdas 1 melingkupi bagian ini saja. Seperti itu. Nah, coba kita bikin satu subdas lagi. Misalkan saya mau ngebagi lagi yang bagian sini. Caranya adalah tinggal kita bikin lagi, misalkan editor, lalu kita, sorry, bukan editor. Kita bikin lagi satu buah point di katalog. Kita bikin namanya adalah save file lagi, namanya subdas 2. Lalu kita edit spatial reference-nya. Nah, berikutnya adalah untuk subdas 2. Artinya, kalau tadi kita saya punya das yang warna biru ini, kita tinggal memfokuskan ke bagian area yang sebelah sini, yang belum ada subdasnya, pembagiannya. Nah, caranya adalah kita buka lagi untuk yang flow accumulation-nya. Ini kita matiin dulu semua biar nggak mengganggu.
Nah, subdas 2-nya kita start editing, kita continue aja. Nah, kita pilih point. Nah, karena kita mau fokus yang bagian sini, jadi kita coba bikinnya adalah agak mendalam ke sini. Misalkan saya pilih titik yang sebelah sini. Nah, kalau udah kita oke kan gitu ya. Kita oke kan. Stop editing. Yes, save. Berikutnya tinggal watershed lagi. Gitu. Kita search watershed. Kita pilih flow dir. Lalu kita pilih yang 11.2. Kita oke kan. Nah, dia sudah jadi. Tapi dia akan memotong dalam artian yang tadi nih. Yang kita pilih watershed yang pertama. Yang kedua, sorry. Akan saya ganti warna biar kelihatan. Nah, dia akan bersinggungan ya. Anda lihat ya. Padahal Subdas 2 itu hanya yang warna hitam harusnya. Yang warna merah ini sudah Subdas yang lain. Nah, caranya gimana? Tinggal pertama kita konversi dulu menjadi poligon dua-duanya dengan cara raster to polygon. Nih, kita masukin raster yang tadi kedua belum. Kita oke kan. Berikutnya yang sekali lagi yang adalah yang ketiga tadi kita bikin. Nah, artinya sekarang kita punya tiga file. Kita punya tiga file. Nih, kita matikan dulu semuanya. Artinya kita punya tiga file. Di mana tadi kita punya yang pertama, das kita. Lalu kita punya subdas yang agak panjang ini, dan kita punya subdas yang paling kecil ini. Di mana seharusnya, kalau kita lihat bentuk realnya adalah seperti ini harusnya pembagiannya. Kita punya tiga buah subdas. Nah, caranya gimana supaya kita mendapatkan tiga buah subdas? Caranya adalah tinggal kita erase. Nah, kita erase. Nah, input features adalah apa yang mau kita hapus. Jadi tadi ya, das kita yang paling besar dulu kita hapus. Nih, yang satu project kita hapus dengan yang besar kedua. Artinya dengan yang warna ungu tadi, yang nomor tiga ini. Kita hapus. Nah, dia akan menjadi seperti ini aja. Kita lihat ya. Nah, berikutnya kita akan hapus yang ungu besar ini sama yang kecil ini. Kita erase dalam ini dengan ini lagi. Input features-nya adalah yang ungu atau raster T watershed 3 dikurang dengan raster T watershed 2. Kita oke kan. Nah, artinya kita sudah punya tiga buah batas das seperti ini. Nah, tinggal kita proyeksikan tadi ya, yang belum kita project. Ya tadi tinggal yang 3 dan 2 yang belum kita project. Tinggal 3 dan 2. Yang ini kita namakan misalkan jadi sub das satu gitu ya. Kita namakan, sorry. Kita pilih yang 48S. Sub das satu. Ini sudah nih sub das satu ya. Berikutnya yang ini kita project. Namanya adalah raster T watershed 2. Kita namakan jadi sub das 2. Ups, ya saya lupa. Nah, yang terakhir tadi yang ini sudah di project ya. Nah, tinggal kita namakan misalkan kita bisa rename. Jadi untuk tampilan ini aja kita rename. Kita buka properties. Kalau kita general kita namakan jadi subdas 3. Nah, kita udah punya outletnya. Kita punya titik-titik yang lainnya. Nah, berikutnya sekarang ini kita hapus aja. Yang ini kita hapus dua ini karena ini hanya sementara. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai dua komponen penting lain dalam sebuah das. Yang pertama adalah junction dan juga ridge. Sekarang kita lihat lagi sungai kita.
Nah, sungai kita hanya adalah yang fokuskan adalah di dalam si wilayah ini. Nah, artinya kita harus menentukan, misalkan ya, kita mau menentukan namanya adalah point of interest kita. Nah, point of interest kita adalah kita namakan, kita bikin file baru, kita bikin file baru, kita bikin katalog, lalu kita bikin bikin dash new shape file, namanya adalah POI, gitu. Kita pilih dengan WGS84 lagi. Nah, berikutnya kita editing lagi. Nah, POI ini adalah kita tadi pilih outlet. Oke, kita tentukan tadi outlet itu tadi. Ini adalah outlet. Ada tiga ya, outlet dan POI-nya yang ini. Berarti ada dua, maaf. Nah, artinya terus kita oke kan. Kita save. Kita editor, stop editing. Yes. Nah, berikutnya kita mau mengenal namanya reach. Reach itu adalah sebuah saluran yang menghubungkan dua buah eh, POI. Jadi kalau dalam kasus ini, reach itu adalah yang ini nih. Nah, reach ini mau kita coba replikasikan dengan cara kita bikin lagi sebuah file, lalu kita bikin namakan new shape file, lalu kita namakan reach, kita bikin polyline, lalu kita ini, dan kita pilih yang 48S, karena mau kita hitung nanti parameternya. Kita oke kan? Next, kita edit feature, start editing, kita continue, kita pilih yang ini. Nah, ini reach. Nah, reach ini mau kita bikin eh, sesuai dengan apa yang mau kita replikasi dari bagian sini. Nah, cara gampangnya kita pilih ini. Ini ada pilihan nih, mana? Kita pilih trace. Nah, kalau trace artinya kita tinggal start satu titik di sini. Nanti dia akan ngikutin bentuknya supaya kita mempermudah. Nih, dia akan ngikutin tinggal tarik mouse kita. Nah, kita selesaikan di situ. Kalau udah, kita stop editing karena reach-nya cuma satu. Kalau misalkan reach-nya lebih dari satu, bisa Anda lakukan lagi untuk reach berikutnya. Stop editing, kita save. Nah, jadi nanti yang berwarna merah ini akan kita sebut dengan nama reach. Nah, begitu. Dan ini ada POI. Kita perbesar biar lebih jelas. Nah, jadi sekarang kita punya dua POI dan satu buah reach. Nah, Anda bisa menghitung berapa panjang reach-nya dengan cara tinggal kita open attribute table, lalu kita tambahkan misalkan tadi ya, add field, panjang. Kita pilih double, kita oke kan? Lalu kita klik kanan, calculate geometry, kita pilih length, satuannya bisa meters. Nah, berarti dia panjangnya 2.522 meter atau 2,5 kilometer. Nah, berikutnya, jika Anda ingin mencari elevasi di titik-titik tertentu dalam sebuah das Anda, misalkan Anda mau cari berapa sih elevasi di POI ini, nah caranya adalah kita nyalakan lagi diam kita tadi, yang sudah kita fill saja. Berikutnya, kita klik yang ini, identify. Nah, nanti akan muncul kursor yang ada gambar I-nya. Nah, caranya adalah Anda klik pas di titik Anda, misalkan di sini, nih, klik. Nah, identify from-nya Anda ganti menjadi yang tadi namanya adalah fill extract satu. Nah, lalu klik lagi. Set. Nah, dia akan membaca tingginya adalah 779,505,859. Artinya, di titik outlet kita, elevasinya adalah 779 meter di atas permukaan laut. Coba kita cek berapa elevasi di POI yang ke sini. Kita cek. Set. Tingginya adalah 1091,7 meter di atas permukaan laut. Sekarang kalau misalkan berapa sih elevasi titik terjauh di das kita? Nah, ini berarti di sini nih, di ujungnya. Kalau titik terjauh disebut adalah eh, titik terjauh di ujung sungainya. Misalkan di sini. Set. Oh, berarti elevasinya adalah 1.599. Seperti itu. Kalau misalkan kita tanya, berapa sih elevasi titik terjauh di subdas satu? Gitu. Di subdas satu, berarti kita matikan dulu nih. Nah, ini subdas satu. Titik terjauhnya yang mana?
Berarti itu jauhnya adalah di PO yang tadi di sini. Coba di Subdas eh, 3 misalkan di Subdas 3. Titik terjauhnya yang mana? Titik terjauhnya adalah kita lihat oh di sini nih yang paling ujung. Berarti kita pilih yang di sini, kita lihat ketinggiannya. Set 1357. Anda bisa mencatatnya atau bisa juga Anda masukin informasinya ke dalam file di sini. Sebagai contoh misalkan, kalau misalkan POI-nya yang mau Anda lihat berapa elevasinya, 777 kita buka di sini, di atribut tables-nya, kita tambahkan misalkan add field, elevasi. Kita pilih misalkan ya short integer boleh. Nah, kita lihat ya. Nah, ini yang biru ini kita klik yang sebelah kanan, sebelah kiri ini. Itu adalah POI-nya. Lalu kita klik kanan, field calculator, kita masukin elevasinya adalah 777. Kita oke kan. Nanti dia akan masuk sendiri. Seperti itu untuk cara membuat sebuah daerah aliran sungai beserta dua komponen penting, yaitu adalah POI atau point of interest dan juga reach. Selamat mencoba.